Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marwah, NIM 1053551000423 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen kita Dr. Wahyuningsi SPD MPD mengenai topik 4, yaitu materi ragam bahasa Indonesia. Oke, baiklah, langsung saja kita akan membahas pengertian bahasa. Bahasa merupakan bagian dari keanekaragaman budaya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa bersifat humanis dan menjadi ciri manusia. Setiap manusia membutuhkan bahasa untuk setiap kegiatan. Ragam bahasa berimplikasi pula dengan topik pembicaraan dan siapa lawan bicara. Karena hal itu ada keterkaitannya dengan pemilihan diksi bahasa yang digunakan. Baiklah, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Pertama yaitu ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pidato, surat resmi, atau karya ilmiah. Ragam bahasa baku ditandai oleh penggunaan kata-kata dan kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa baku memiliki ciri-ciri tidak dipengaruhi unsur bahasa daerah dan bahasa asing, kecuali sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Contoh dari ragam resmi atau formal dapat diperhatikan pada buku-buku pelajaran, surat menyurat, rapat kedinasan, dan sejenisnya. Ragam formal dan ragam buku bentuknya hampir sama. Bedanya kalau ragam buku bersifat tetap, sementara ragam formal bersifat situasional, yakni situasi formal saja. Yang ketiga yaitu ragam usaha atau konsultatif. Ragam bahasa usaha ialah pembicaraan yang dilakukan secara mendadak, pemakaian bahasa serta pemikiran yang mendalam. Ragam bahasa ini digunakan untuk tujuan konsultasi. Pemakaian ragam jenis ini berbeda dengan yang lainnya, tidak begitu santai juga tidak begitu formal. Ragam bahasa usaha ini merupakan ragam bahasa yang penting untuk diketahui oleh semua orang, terutama bagi yang bekerja di bidang formal atau profesional. Ragam bahasa ini dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan efektif dan efisien dalam berbagai situasi formal. Kemudian yang keempat yaitu ragam santai. Ragam bahasa santai dapat diperhatikan pada pembicaraan keluarga atau perkumpulan anak-anak. Di samping itu terdapat pula contoh ragam bahasa akrab, yaitu terlihat pada seorang teman akrab akan menyapa teman karibnya dengan kata sapaan khusus. Ragam bahasa santai penting untuk dipahami karena merupakan salah satu ragam bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita beralih ke poin 5 yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa dilihat dari segi media yang digunakan, terdapat pula ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu ragam yang pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memiliki intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Keempat hal itu mempengaruhi makna bahasanya. Penggunaan ragam bahasa lisan dan tulisan harus sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Ragam bahasa lisan digunakan dalam situasi yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara penutur dan mitra tutur, seperti dalam percakapan pidato dan ceramah.
Ragam bahasa tulis digunakan dalam situasi yang tidak memungkinkan adanya interaksi langsung antara penutur dan mitra, tutur seperti dalam surat, artikel, dan buku. Kemudian, keenam yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang digunakan secara efektif, efisien, benar, dan baik. Penamaan ragam bahasa ilmiah lebih karena penggunaannya yang sering dipakai untuk karya tulis ilmiah seperti makalah, tugas akhir, proposal, laporan kinerja, dan sebagainya. Selain digunakan dalam ragam tulis, ragam bahasa inilah juga digunakan dalam ragam lisan. Contoh penggunaan dalam ragam lisan terdapat pada pidato, orasi ilmiah, rapat kerja, dan sebagainya. Ragam bahasa tulis resmi yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan fungsi kebahasaan secara cermat dan tepat. Contoh penggunaan ragam bahasa ini terdapat dalam penyampaian berita dan karya sastra. Penulisan artikel berita menggunakan ragam tulis resmi sesuai kaidah penulisan jurnalistik. Berita tidak ditulis secara suka-suka, begitu juga dengan karya sastra. Karya sastra ditulis dengan mengutamakan keindahan seni. Pengarang karya sastra lebih menekankan gaya penyampaian yang simbolik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ragam bahasa Indonesia merupakan hal yang penting untuk diketahui. Dengan mengetahui ragam bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baiklah teman-teman, itulah materi yang sempat saya sampaikan, paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.